Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 teknik pengelasan akan menjelaskan materi tentang electroslug welding. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agung Budiman Aprilianto, Reski Oktaviandi, Fergi Eka Prasetya, Franciscus Saverius, saya sendiri Aji Rahman Mulyono, dan Diki Yudi Pratama. Next, Mas. Langsung ke pembahasan yang pertama, pengelasan. Pengelasan yaitu pengelasan seiring dengan berkembangnya industri manufaktur saat ini, kebutuhan akan produk jadi yang berkualitas tinggi dan mempunyai durabilitas yang baik sangatlah diperhitungkan. Setiap aspek dalam produksi suatu produk sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan teknik yang tepat dan baik. Pada industri manufaktur yang produk utamanya berbahan logam, teknik pengelasan sangatlah penting dan mempunyai peranan besar dalam industri ini. Pengelasan sendiri merupakan salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Gas oksiasetilin adalah salah satu teknik pengelasan yang menggunakan oksigen dan gas asetilin sebagai bahan bakar yang menciptakan panas untuk mencairkan logam induk dan logam pengisi. Sampai pada masa Perang Dunia Kedua, las listrik mulai digunakan untuk membuat kapal perang. Amerika Serikat pada kala itu berhasil membuat sejumlah kapal kelas SS Liberty yang pada saat itu merupakan kapal pertama yang dibuat dengan metode las listrik pada penyambungan plat dan logam pembangun badan kapal. Metode las listrik hingga saat ini adalah teknik pengelasan yang paling umum kita jumpai pada industri manufaktur. Next, Mas. Namun karena pesatnya teknologi yang semakin berkembang, banyak bermunculan metode-metode pengelasan yang baru dan mempunyai kelebihan masing-masing. Dengan kebutuhan akan tingkat produksi yang tinggi dan kualitas produk yang tetap terjaga, metode konvensional mulai digantikan dengan metode non-konvensional pada industri manufaktur. Metode pengelasan electroslug welding adalah salah satu contoh dari metode non-konvensional yang digunakan pada saat ini, yaitu materi yang akan kami jelaskan pada saat ini. Electroslug welding secara prinsip dan aplikasi mirip dengan electrogas welding atau EGW, di mana pengelasan dilakukan secara vertikal ke atas dengan satu kali jalan single pass, sama halnya dengan EGW. ESW digunakan untuk mengelas sambungan boot secara otomatis dengan bantuan mesin. Perbedaan utama ESW dan dengan EGW yaitu proses ESW diawali dengan pembentukan busur arc antara ujung elektroda dan bagian bawah benda kerja yang akan dilas. Setelah busur terbentuk, flux ditambahkan dan mencair akibat panas dari busur. Setelah cairan slag mencapai ujung dari elektroda, busur tadi menjadi padam, selanjutnya panas secara kontinu diproduksi oleh hambatan listrik dari cairan slag. Next, Mas. Electroslag welding, busur hanya digunakan ketika awal pengelasan saja atau setelah itu padam. Karena busur yang padam, ESW, pada hakikatnya bukan merupakan proses pengelasan busur, arc welding. Gambar berikut menunjukkan electroslag welding. Konstruksi electroslag welding tidak terlalu rumit. Pelat dasar bertindak sebagai elektroda positif dan kawat pengisi bertindak sebagai elektroda negatif. Dua benda kerja yang akan disambung disimpan pada pelat dasar. Kawat pengisi dimasukkan ke dalam rongga dari atas dan tegak lurus dengan pelat dasar. Flux juga dimasukkan ke dalam rongga menggunakan hopper. Sebuah tabung pemandu digunakan untuk memandu kawat pengisi posisi yang benar. Berikut contoh gambarnya. Dilanjutkan dengan Mas Agung. Penjelasan bagian electroslug welding.
Bagian-bagian penting yang terdapat pada elektroslug welding. 1. DC power supply. 2. Base plate atau start plate. 3. Workpiece. 4. Filler wear. 5. Plug and slag. 1. DC power supply, sumber tenaga yang digunakan untuk pengoperasian alat. Tegangan yang dihasilkan berkisar antara 40 volt sampai 50 volt. Sedangkan arus yang dibutuhkan sebesar 600 ampere atau lebih besar tergantung dari ketebalan plat. Base plate atau start plate. Plat dasar yang digunakan sebagai elektroda pada metode ini. Terminal negatif dari mesin las dihubungkan ke base plate atau biasa disebut start plate. 3. Workpiece. Plat yang akan disambungkan disusun secara vertikal dan ditahan pada stup alat. 4. Filler wear. Kawat pengisi digunakan sebagai elektroda. Kawat ini menciptakan busur listrik ketika akan bersentuhan dengan plug. Kawat pengisi diarahkan ke posisi yang benar menggunakan tabung pemadu. Persentase karbon pada kawat pengisi lebih kecil daripada logam dasar. Hal ini mencegah retak pada lasan karena persentase karbon yang tinggi. 5. Plug and slag. Plug dapat dikatakan sebagai bahan pengisi paling penting yang digunakan dalam pengelasan ini. Plug ditambahkan dalam bentuk bubuk dan kemudian dicairkan karena busur yang dihasilkan. Slag adalah material sisa yang mengapung di atas plug. Next, Mas. Dilanjut dengan Mas Rizky. Cara kerja elektroslug welding. Proses pengelasan elektroslug bekerja berdasarkan prinsip pembangkitan panas akibat busur api dan hambatan listrik. Busur dibuat antara elektroda las dan benda kerja yang mulai melelehkan logam pengisi untuk mengisi rongga pengisi. Kemudian panas dihasilkan karena hambatan listrik ketika arus melewati permukaan. Panas selanjutnya mulai melelehkan logam pengisi yang terus-menerus diumpankan dari roller. Kawat pengisi ini meleleh dan mengisi lasan dan menjadikan sambungan yang kuat. Next. Dilanjut dengan Mas Diki. Mas Diki. Mas Diki mungkin masih kerja. Proses kerja elektroslug welding. Pertama-tama flux diumpankan di dalam rongga, kemudian power supply dinyalakan. 2. Ketika kawat pengisi menyentuh plat dasar melalui flux, busur dihasilkan karena hubungan pendek antara elektroda pengisi dan plat dasar. 3. Busur ini menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan flux. Ini adalah prinsip pengelasan busur yang digunakan dalam pengelasan elektroslug. 4. Setelah busur dihasilkan dan flux dilebur, las berlanjut ke arah atas. 5. Lebih banyak flux ditambah dari atas. Kemudian pembangkitan panas terjadi karena resistansi yang disebabkan oleh flux cair dan prosesnya terlihat seperti pengelasan resistansi. 6. Ini membantu dalam menggabungkan dinding benda kerja dan kabel habis pakai. Oleh karena itu, las terbentuk antara dua benda kerja. 7. Lasan yang terbentuk akibat lelehan kawat pengisi, lelehan flux serta peleburan dinding benda kerja. Untuk catatan, harus ada suplai terus-menerus dari kawat pengisi dan flux sebagai rongga terisi. Dilanjut dengan Mas Ferki.
Baik, saya akan melanjutkan. Aplikasi electroslug welding. Electroslug welding mampu digunakan untuk mengelas benda kerja dengan ketebalan 50 mm sampai dengan 900 mm dalam satu kali jalan. Arus listrik yang digunakan sekitar 600 ampere. Semakin tebal benda kerja yang ingin dilas, maka semakin besar arus listrik yang digunakan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada keunggulan las elektroslug, yaitu dapat digunakan untuk mengelas komponen berat. Oleh karena itu, pengelasan elektroslug dapat digunakan untuk mengelas bagian penempaan dan pengecoran besar untuk membuat struktur komposit. Ini digunakan untuk mengelas kapal besar karena komponen kapal yang besar dan berat memberikan pengelasan yang kuat dan tahan lama ke banyak bagian kapal. Pengelasan elektroslug banyak digunakan dalam pengelasan bejana bertekanan besar dan tangki besar untuk menghasilkan las yang kuat. Metode pengelasan ini juga digunakan untuk pengelasan baja konstruksi selama akhir tahun 90-an. SIW dapat dijumpai pada proses pengelasan struktur baja berpenampang besar seperti jembatan, kapal, tabung reaktor nuklir, tangki minyak, dan mesin-mesin berat. Next. Dilanjut dengan Mas Aji. Baik, untuk jenis-jenis cacat lasan pada electroslug welding ini yaitu yang pertama adalah hot crack. Hot crack atau retak panas yaitu adalah sebuah retak pada pengelasan di mana retak itu terjadi setelah proses pengelasan selesai atau saat proses pemadatan logam lasan. Penyebab dan pencegahan. Untuk penyebabnya yaitu pemilihan elektroda yang salah atau dalam kasus ini roller yang diumpan mempunyai standar yang salah. Yang kedua yaitu tidak melakukan perlakuan panas. Yang untuk pencegahan menggunakan elektroda yang sesuai dengan WPS atau low hydrogen yang mempunyai sifat regangan yang tinggi. Yang kedua melakukan perlakuan panas atau preheat. Yang ketiga, memastikan tingkatan ampere atau arus yang digunakan sudah tepat. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan teknik pengelasan elektroslug welding. Yang pertama kelebihan yang pertama yaitu laju pendinginan sangat rendah sehingga tidak ada masalah terhadap retakan pada suhu dingin. Yang kedua, tidak ada masalah inklusi slag atau porositas. Yang ketiga, prosesnya semi otomatis dan lebih cepat. Untuk yang keempat, bagian yang lebih berat dapat dilas dalam sekali jalan. Yang kelima, produktivitas yang tinggi dapat dicapai. Untuk yang keenam, biaya rendah untuk persiapan pengelasan. Next, Mas. Dilanjutkan dengan Mas Rizky. Kekurangan. Yang pertama, input panas yang terlalu tinggi kepada base plate. Yang kedua, temperatur pengelasan yang tinggi membutuhkan proses pendinginan tambahan. Yang ketiga, laju pendinginan yang lambat memberikan butiran kolumnar pada lasan. Yang keempat, ketika input panas sangat tinggi, maka kualitas las bisa menjadi buruk, termasuk ketangguhan rendah yang disebabkan oleh butiran kasar di zona fusi dan zona yang terpengaruh panas. Yang kelima, dalam pengelasan elektroslug memiliki beberapa kecenderungan terhadap retak panas dan sensitivitas takik di zona yang terkena panas. Yang keenam, hal ini terbatas pada pengelasan posisi vertikal karena logam cair dan slug yang besar. Ketujuh, sulit untuk menutup lasan silinder. Kedelapan, cenderung menghasilkan ukuran butir yang besar. Dan yang terakhir, 9, jika Anda membuat sambungan di bawah 60 mm, maka submerged ARC welding atau SAW lebih ekonomis daripada proses pengelasan elektroslug. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya dari penjelasan kelompok 6, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.